Shalom, ada sukacita, ada kemenangan. Saya percaya umat Tuhan yang ada di Bethany House of Glory senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bethany, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. My home, my church, my city, and my country. Dan kita ucapkan sama-sama, yel-yel House of Glory. HOG, taat, tekun, setia, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang libur ber-FA, atau kita tidak bisa melakukan FA seperti biasanya, karena ada himbauan dari pemerintah untuk senantiasa ada di rumah-rumah. Tapi janganlah kemudian kerajinan kita, semangat kita kendor untuk tetap ber-FA. FA artinya family altar atau mezbah keluarga. Mari jadikan saat-saat ini kesempatan untuk setiap keluarga lebih bersatu hati untuk menjadi keluarga-keluarga yang sangat dicintai oleh Tuhan, sebab di dalamnya ada keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, ada doa dan ucapan syukur senantiasa. Dan biarlah saat ini saya ajak untuk setiap jemaat House of Glory untuk ber-FA masing-masing di rumah bersama dengan keluarga yang dikepalai oleh kepala rumah tangga, yakni imam, seorang suami, seorang bapak. Dan kemudian ada istri atau anak-anak, ajak bersama-sama, sama-sama berdoa, sama-sama memuji, sama-sama menyembah. Dan biarlah itu kita lakukan terus. Dan jangan hendaknya kerajinanmu ini kendor, tetapi hendaknya rohmu tetap terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. FA yang sangat sederhana, tapi saya percaya punya dampak yang besar. FA yang berikutnya kita lakukan, kita akan menyesuaikan dengan keadaan, ya, ada di rumah, dipimpin oleh kepala keluarga. Mari kita sama-sama mengawalnya dengan doa, kemudian kita melakukan penyembahan, naikkan pujian, kemudian kalau ada kesaksian, Bapak, Ibu, Saudara sebagai kepala keluarga atau ibu boleh menyaksikan kasih Tuhan untuk menguatkan anak-anak kita atau anak-anak yang hidupnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sharing itu. Sehingga satu sama lain boleh saling menguatkan, saling bertumbuh, dan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian boleh dilanjut juga naikkan pujian, penuh sukacita, atau naikkan pujian kemudian menyembah Tuhan sekali lagi. Dan kemudian doa firman. Firman yang disampaikan kita harus tangkap itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, Bapak Ibu bisa ikut pada panduan yang ada ditetapkan oleh gereja. Saya percaya firman Tuhan itu sangat kita butuhkan hari-hari ini untuk terus menguatkan kita. Dan setelah firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa, ucapkan syukur akan firman itu. Biar setiap kita bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku akan firman itu. Dan kemudian Bapak, Ibu, Saudara, satu keluarga diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan. Ada panduan dari gereja, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kemudian ditutup kembali dengan doa berkat, bisa dipimpin oleh imam keluarga, benar-benar minta berkat daripada Tuhan. Nanti gereja ada panduan yang akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk menyesuaikan ibadah FA di tengah-tengah suasana keterbatasan ini. Tapi ingat, jangan keterbatasan ini kemudian menjadi halangan untuk kita menjaga roh kita untuk senantiasa tetap berdoa, memuji dan menyembah di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, untuk menyampaikan firman, kami dari gereja menyediakan panduan yang berupa video. Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai referensi untuk menyampaikan kebenaran firman, atau Bapak Ibu bisa menggunakan video tersebut untuk penyampaian firman di FA, di mana video itu langsung dari Bapak Gembala.
Dan percayalah, setiap firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala lewat FA ini adalah kebutuhan jemaat untuk hari-hari ini. Dan percayalah, kita akan mendapatkan berkat dan kekuatan saat kita boleh mendengar firman itu dan kita menjadi pelaku akan firman itu. Demikian pesan Tuhan. Jangan kita hendaknya kendor dalam melayani Tuhan. Roh kita tetap terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. HOG, taat, tekun, setia. Yes, yes, yes. Selamat ber-FA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah hampir 1 minggu lebih kita tidak ber-FA. Kami percaya ini adalah sebuah agenda yang Tuhan sedang rancang buat kita semua. Agar kita semua mempunyai kedewasaan di dalam kerohanian kita. Kita dibentuk, kita diajar, dan kita sedang diuji. Apakah iman kita tetap tidak bergeser, tidak goyah. Maka dari itu saudara, saya percaya FA tetap ada. Di mana ada FA, di situ ada hadirat Allah. Amin. Saudara, saya perlu sampaikan, mari kita bangkit. Indonesia bangkit. Indonesia lawan virus COVID-19 ini. Jawa Timur bangkit. Sidoarjo bangkit. Pulau-pulau di seluruh pelosok Nusantara bangkit. Jangan pernah kita berhenti. Kita belajar dari 2 rasul. Bagaimana dia menghadapi tekanan, intimidasi. Dia bisa survive. Dia bisa menghadapi dengan penyertaan Tuhan. Saya mau mengajak setiap saudara untuk belajar bagaimana kita menteladani kedua rasul yang sangat dipakai Tuhan, yaitu Silas dan Paulus. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kita baca dari ayat yang ke-14. Dan kita bersaut-sautan. Kisah Rasul 14 kita baca dulu. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan berapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadapi pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuhnya mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Sesungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang berada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu yang percaya firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita sudah membaca Kisah Rasul pasal yang ke-16, maka kita belajar di mana kita diajar untuk mengerti betapa dahsyatnya seorang hambanya, seorang rasul merdeka hanya dimulai dari sebuah pujian. Kita telah membaca ayat di atas tersebut dan terbukti
betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan yang dilakukan seorang rasul. Hingga mengakibatkan terjadi gempa yang hebat. Sehingga pilar-pilar penjara goyah dan pintu-pintu penjara terbelenggu terbuka. Saudara, peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana pujian, penyembahan kepada Tuhan dapat membebaskan kita dari segala macam belenggu yang diciptakan oleh si iblis. Saudara yang terkasih, itulah gambaran saudara. Hari-hari ini manusia sedang terintimidasi oleh ketakutan wabah virus COVID-19 yang ganas dalam penularannya dan mematikan. Sehingga manusia tidak berani keluar dari rumah untuk beraktivitas dan dipaksa oleh keadaan untuk tinggal di rumah. Inilah suatu gambaran bahwa manusia akhir zaman ini dibuat tidak berdaya menghadapi virus yang kecil sehingga memaksakan diri untuk dipenjarakan di rumah. Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari ini adalah desain dari si iblis. Agar manusia tidak bisa bersekutu, agar manusia tidak bisa bersosialisasi dengan satu dan lain. Karena firman Tuhan mengatakan, 2 di antara kamu berhimpun sepakat dalam namaku, aku hadir. Manusia mengalami satu perpisahan, saudara. Satu garis sehingga kita tidak boleh lagi bersentuhan. Manusia dibatasi oleh ruang gerak untuk beraktivitas. Tidak bisa bekerja, berbisnis secara maksimal. Karena harus dikerjakan dari rumah. Dan ini akan berdampak kepada sosial ekonomi yang menjadi negatif. Dan akan menuju kepada kekacauan, dimulai dari ekonomi akan memicu PHK massal. Dan kita sebagai orang percaya harus bangkit. Lawan wabah ini melalui doa rantai. Agar wabah virus COVID-19 segera berakhir. Agar tidak memicu kelaparan dan penjarahan di toko-toko. Karena kelaparan sekaligus mencabik-cabik keamanan di negeri kita. Maka dari itu kita sebagai orang percaya harus bangkit. Belajar dari 2 rasul, yaitu Rasul Paulus, Rasul Silas. Yang memberitakan Injil. Mereka dianiaya, bahkan mereka dijebloskan dalam penjara. Di dalam ruangan penjara yang paling tengah yang tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Tangan mereka dipasang, dibelenggu, dan kaki mereka dipasung tanpa memiliki kesalahan sedikit pun. Tidak mungkin bagi manusia untuk bebas dan merdeka. Tetapi Paulus dan Silas mengalami terobosan yang luar biasa, yaitu mujizat Tuhan. Saudara, kita belajar ada 4 langkah terobosan menuju kepada kemerdekaan. Yang pertama, saudara, Silas dan Paulus memilih kesatuan di dalam roh. Di dalam dia beribadah, dia mempunyai kesatuan. Di dalam doa dan pujian dan penyembahan. Saudara, mengapa saya katakan kesatuan penting? Kita bisa buktikan pada saat Silas dan Paulus dijebloskan ke dalam penjara, Alkitab tidak mencatat bahwa kedua orang ini saling menyalahkan. Kedua orang ini mengatakan, Paulus, gara-gara kamu tadi ngomong ngawur sampai kita dijebloskan. Atau sebaliknya, Silas, gara-gara kamu tidak jaga hatimu sampai kita masuk di dalam penjara. Saudara, Alkitab tidak mencatat mereka saling menyalahkan. Tetapi
di saat-saat mereka mendapatkan tekanan, mereka tetap bersatu. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengar mereka. Saudara, pada tengah malam Silas dia berdoa bersama Paulus. Berdoa, menyanyi, memuji, menyembah. Sampai orang di sekitar di dalam penjara semuanya mendengar. Itu tandanya kesungguh-sungguhan mereka. Kesatuan yang mereka miliki. Di saat mereka berdoa. Di saat mereka menyembah. Berapa banyak pada akhir zaman ini orang Kristen. Waktu kita di dalam gereja, di dalam bait Allah. Kita berdoa tidak sungguh-sungguh. Kita hanya asal kita mulut kita gerakkan. Tapi hati kita tidak membuatkan satu ekspresi. Saudara, doa dengan menyembah itu mempunyai arti yang berbeda. Di saat saudara berdoa dan menyembah, maka ekspresi kesucian itu muncul. Ekspresi cinta kasih itu muncul. Ekspresi pengandalan kepada Tuhan itu muncul. Itulah doa dengan menyembah. Kesatuan di dalam bahasa aslinya homotomadon. Artinya kesatuan dalam jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Menjadi satu roh di dalam ibadah. Dan itu akan menjadi sebuah pengurapan yang secara kooperasi. Yaitu corporate anointing. Maka dari itu Yesus mengajar, jika dua di antara kamu bersepakat di dalam namaku. Artinya pikiran, perasaan, kehendak, kedua-duanya bertujuan satu kepada Tuhan. Maka terjadilah hadirat Allah. Itulah yang dimaksud corporate anointing. Saudara, maka dari itu ada kesatuan dalam roh. Kesatuan hati adalah kesepakatan sehingga menarik hadirat Allah. Menarik hadirat Tuhan dan terjadilah mujizat. Kesatuan roh itu sehati, sepikiran, seperasaan yang mempunyai tujuan. Kesatuan ibadah harus dimiliki oleh orang Kristen dan menjadi gaya hidup. Kesatuan ibadah di tengah-tengah keluarga, yaitu mesbah keluarga. Di mesbah kita saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendoakan, saling menguatkan. Maka keluarga ini akan mengalami damai sejahtera yang disertai berkat yang melimpah. Di dalam keluarga, jika mesbah itu dibangun, ada kuasa, saudara. Di situ kita belajar melakukan setiap firman, saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni. Di situ terjadi sebuah pembentukan. Karakter kita dibentuk, sifat jelek kita diubah. Dengan berani bayar harga melalui melakukan firman. Maka dari itu saudara, kalau kita dulu tidak bisa mengasihi, kita belajar mengasihi orang. Kita belajar peduli dengan orang lain. Di dalam rumah kita peduli dengan istri. Kepedulian kita kepada anak-anak kita. Supaya kita mengerti bahwa setiap firman yang saudara lakukan itu mengubah sifat karakter kita. Kesatuan ibadah di tengah-tengah gereja yang bisa menarik hadirat Allah. Di gereja kita tidak bisa lagi hidup tanpa peduli dengan yang lain. Saling mendoakan. Ada yang lemah dikuatkan, ada yang sakit didoakan, ada yang merasa
hatinya sedang mengalami kegalauan, dikuatkan, didoakan, dihibur, saling menghormati, saling menguatkan, saling menolong. Maka di situ ada kesatuan. Di situ Allah hadir. Di situ ada mujizat. Di situ ada damai sejahtera. Di situ ada kasih. Kesatuan di tengah-tengah komunitas. Ada kepedulian sosial. Di luar sana ada orang yang butuh pertolongan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen wajib menolong. Menolong orang yang lemah dengan gotong royong. Dengan dasar kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu peduli. Yang kedua, saudara. Doa dengan menyembah. Dan memuji dengan kemurnian hati. Saudara, waktu saudara berdoa dengan menyembah, saudara mengekspresikan cinta saudara kepada Tuhan. Saudara waktu doa dengan menyembah, saudara ekspresikan permohonan pertolongan kepada Tuhan. Saudara waktu doa dengan menyembah, saudara mengekspresikan cinta saudara kepada Tuhan. Waktu saudara doa dengan menyembah, saudara mengenal kedaulatan Tuhan. Dengan hati yang murni. Menyembah, memuji dengan hati yang suci, yang tulus. Saudara, berapa banyak pada akhir zaman ini kita berdoa hanya asal-asalan, tapi kita minta jawaban cepat. Kita menyembah, kita masih hati kita tidak murni. Menyembah hanya sampai di mulut, tidak dari hati. Tuhan ingin hatimu yang suci. Berdoa dengan menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, kita belajar doa di dalam bahasa aslinya. Prosiokomahe. Artinya apa? Menyembah, berdoa dengan menyembah. Prosiokomahe itu waktu saudara memuji, ada doa. Waktu saudara berdoa, ada menyembah. Saudara, seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud dia menjadi kesukaannya Tuhan. Dia mengekspresikan dari hatinya melalui penyembahan, tapi isi penyembahan itu sebetulnya doa. Maka dari itu saya katakan doa dengan menyembah. Silas dan Paulus berdoa, menyembah, memuji dengan sungguh-sungguh. Sampai seluruh narapidana di dalam penjara mendengar suara kedua rasul. Menyembah, sehingga terjadi gempa. Saudara, kenapa bisa terjadi gempa? Karena ada kesatuan. Kenapa bisa terjadi gempa? Kesatuan didasari dengan hati yang murni. Dan hati yang murni dipanjatkan doa yang menyembah. Maka pilar penjara itu goyah. Pintu penjara itu terbuka. Gempa itu terjadi. Belenggu yang ada di tangan kedua rasul terbuka. Kaki yang dipasung terbuka. Artinya terjadi mujizat besar. Dan mereka mengalami kemerdekaan. Saudara, inilah suatu ajaran. Untuk menghadapi pada akhir zaman ini, mungkin saudara sedang terbelenggu. Mungkin ekonomimu sedang membelenggu saudara. Mungkin saudara sedang mengalami belenggu di dalam kehidupan rumah tanggamu. Mungkin engkau terbelenggu oleh sakit penyakit. Jawabannya, terobosannya, bersatu, bersekutu, dan panjatkan doa dengan menyembah dari hati yang murni.
mulai doa dengan menyembah, dan pujian dengan kebenaran firman akan menjadi jembatan untuk berjumpa dengan hadirat Allah. Sehingga terjadilah kemerdekaan dari belenggu dosa, dari belenggu ketakutan, dari belenggu penderitaan. Yang ketiga, saudara, Rasul Silas dan Rasul Paulus memiliki integritas dan ketaatan kepada pemerintah. Kita perlu belajar, saudara. Walaupun mereka ada kesempatan untuk membebaskan diri dari penjara, tapi mereka tetap menunggu penguasa untuk menjemput mereka, untuk membebaskan mereka secara administrasi pemerintah. Saudara, sebagai orang yang tidak berdosa, tiba-tiba saudara, dia dijebloskan dalam penjara, dan tiba-tiba mujizat terjadi, pintu terbuka, rantai atau tangan yang terbelenggu terbuka. Biasanya saudara, orang itu pasti melarikan diri. Rasul Paulus tidak melakukan. Rasul Paulus dia percaya bahwa semua itu adalah agendanya Tuhan. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan, setiap saudara menghadapi persoalan, saudara harus mengerti karakter Tuhan, dan saudara harus tahu agenda Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengajar kita supaya kita mengenal kebenaran firman, supaya kualitas hidup kita meningkat. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang membentuk karakter melalui kita melakukan firman. Setiap saudara melakukan firman, karakter saudara terbentuk. Sehingga saudara melakukan menjadi gaya hidup. Dan gaya hidup itu akan membuat saudara menjadi dewasa dalam rohani. Dan kedewasaan itu ada waktunya saudara untuk diuji. Kalau saudara sudah diuji, maka saudara ada waktu penungguan. Waktunya Tuhan, yaitu saudara harus disertai dengan ucapan syukur. Maka saudara akan menjadi orang yang kuat menghadapi badai. Badai itu harus dihardik melalui perlakuan firman. Paulus dia tidak mau mengeluar, dia mau tidak keluar dari penjara. Dan sampai dia katakan, penguasa itu harus membebaskan saya. Dan saudara, setelah dia tidak mau keluar, maka pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat itu baru tahu bahwa Rasul Paulus dan Silas bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Rom. Maka tambahlah ketakutan mereka. Makanya Tuhan itu dahsyat, saudara. Dan mereka menganggap kalau Yahudi mereka bisa menindas, tetapi ternyata Silas dan Paulus bukan orang Yahudi. Dia adalah orang dari Rom. Maka ketakutan itu yang membawa pejabat-pejabat itu semuanya datang untuk menjemput Paulus dan Silas untuk dibebaskan. Itulah kedahsyatan Tuhan. Yang keempat, saudara, Silas dan Paulus berani bayar harga yang mahal melalui melakukan penginjilan sampai menjadi gaya hidup. Mengapa, saudara? Dimulai dari dia masuk di tengah-tengah komunitas. Di situ komunitas banyak sekali wanita-wanita yang berkumpul. Dan ada pengusaha dan orang tukang tenung. Dan dia mulai memberitakan Injil. Sampai pengusaha yang wanita bernama Lydia bertobat. Dan Lydia menerima Kristus sebagai juru selamat. Tidak lama lagi wanita-wanita yang mempunyai profesi sebagai tukang tenung dan dapat menghasilkan uang banyak, tiba-tiba Rasul Paulus digerakkan
untuk mengusir setan-setan atau roh jahat yang ada pada wanita itu. Maka keluarlah dan mereka kehilangan mata pencaharian. Laki-laki tuan-tuannya mereka merasa dirugikan. Maka mereka menjadi provokator. Mereka mencari penguasa untuk supaya Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi Paulus tidak pernah gentar tentang penginjilan. Di komunitas dia menginjil. Di tengah-tengah penjara pun dia tetap menginjil. Waktu penjara itu terjadi gempa, pilar-pilar itu goyah, dan waktu itu terjadilah sebuah peristiwa. Rantai atau belenggu yang ada di tangan terbuka. Kaki mereka yang dipasung terbuka. Dan itu terjadi sebuah kedahsyatan. Dan dia tidak mau keluar dari penjara itu. Mengapa? Dia bisa menyelamatkan diri. Tapi dia ada hati sebagai seorang penginjil. Dia beritakan Injil itu kepada kepala penjara. Kepala penjara waktu melihat dia terjadi gempa. Kepala penjara merasa ketakutan. Dan dia cari. Dia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara. Dia kira semuanya sudah hilang. Karena konsekuensinya kepala penjara harus bertanggung jawab. Kalau narapidana semua tidak ada di tempat. Atau melarikan diri. Dia harus bertanggung jawab. Maka tidak lama lagi dia ambil pedang. Menghunus kepada di lehernya. Dan tiba-tiba Rasul Paulus dan Silas muncul. Jangan sekali-kali engkau mencelakakan dirimu. Sebab kami masih ada di sini. Kepala penjara itu kaget dan tersungkur. Ini tidak biasanya. Dan dia merasa gemetar. Dia tersungkur di depan Rasul Paulus dan Silas. Dari situ dia melihat ada terang yang ajaib. Ada terang Tuhan terbit atasnya. Wow. Kepala penjara itu. Hatinya tersentuh. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, ini waktunya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, kamu selamat. Saudara, seluruh isi rumah kepala penjara bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, hari-hari ini kita belajar hadapi badai dengan melakukan firman. Kita harus bangkit. Mengapa saya katakan bangkit? Kita belajar dari Kristus. Waktu murid-murid dia belajar, dia berlayar bersama Yesus di tengah-tengah danau. Yesus tidur di perahu. Tiba-tiba ada badai. Dan semua murid merasa ketakutan. Mereka mencari jalan untuk menyelamatkan diri mereka. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi keselamatan dengan kekuatannya mereka. Padahal Yesus sedang mendidik mereka supaya mereka bisa mengandalkan Tuhan.
Sampai mereka mengalami keletihan, mereka membuang air yang masuk di dalam perahu, mereka mencari jalan keluar dengan menurunkan layar mereka, dan mereka ketakutan tanpa disadari bahwa di dalam perahu ada Tuhan. Dan mereka terlihat, dia katakan, Tuhan kenapa kamu tidur, kita mau binasa. Saudara, ini sangat ironis. Sangat kontradisi. Manggil nama Tuhan, takut binasa. Padahal satu perahu. Saudara, hari-hari ini kita sering seperti murid-murid ini. Padahal murid ini tiap hari ketemu Yesus, melihat mujizat dan mujizat. Kita sering mengalami ketakutan. Kita mulai hari ini belajar. Waktu Yesus bangun, dia bangkit. Dia hardik dengan firman. Hai badai, diam, teduh. Maka badai, gelombang, teduh. Saudara, kami percaya hari ini, kalau saudara belajar dari firman Tuhan, saya percaya ada kuasa mujizat Tuhan terjadi. Mereka menginjil di komunitas sampai Lydia bertobat. Diakhiri dengan roh jahat, tukang tenun diusir. Menginjil di dalam penjara sampai kepala penjara seluruh keluarganya bertobat dan dibaptis. Di saat masa sulit ini, kita sebagai orang percaya harus meneladani Rasul Paulus untuk mengalami kemerdekaan dari ketakutan COVID-19. Kita harus bersatu dalam doa, menyembah dengan hati yang murni, dengan memiliki integritas dan ketaatan, dan menginjil dengan berani bayar harga, maka mujizat akan terjadi. Saudara, saya mau akhiri dengan doa. Dan nanti saudara akan membaca ayat hafalan. Dan saya doakan supaya hari ini kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saudara, mari kita baca Mazmur 96 ayat 9. 1, 2, 3. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selamat melakukan setiap firman. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Di saat-saat ini kami masih bisa bersekutu melalui televisi, melalui video. Kami percaya Roh-Mu juga ada di tengah-tengah setiap rumah-rumah Tuhan. Setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Urapi para kepala rumah tangga sebagai imam, agar mereka mengajak seluruh kepala keluarga, seluruh keluarga, anggota keluarga untuk beribadah FA pada malam hari ini. Sucikan kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap imam-imam, jadikan imam yang bijaksana, mengasihi istri dan anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadikan istri tiang doa bagi suami dan anak-anaknya, dan tunduk bagi suami. Tuhan, kami percaya di rumah-rumah ada mesbah, ada FA,
ada doa syafaat. Dan kami percaya ada kuasa mujizat yang akan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus untuk hadirat-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh tetap memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami membawa bangsa kami Indonesia. Hari ini bangsa kami terintimidasi dengan virus corona. Dengan otoritas salah Tuhan, segala roh yang mengintimidasi COVID-19. Kami ikat kuasanya, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari kami, dari keluarga kami, dari kota kami, dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang akan mengirimkan pemulihan untuk bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin yang tertinggi, memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, memberkati para menteri, memberkati gubernur, memberkati wali kota. Tuhan memberkati bupati, biarlah mereka semua diberikan hikmat untuk melepaskan kami dari segala ikatan COVID-19 yang menakutkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan virus itu dari negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, perintahkan berkat-Mu yang luar biasa turun atas kami hamba-hamba-Mu yang telah berhimpun. Diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati di dalam pelayanan. Bahkan seluruh aspek kehidupan kami ada di dalam berkat Allah yang berlimpah-limpah. Dan FA ini diberkati, keluarga diberkati. Mereka membangun mezbah dan hadirat Allah turun memenuhi sehingga terjadi lawatan Allah, terjadi hikmat Allah, terjadi jawaban-jawaban doa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Perintahkan berkat-Mu yang luar biasa mengejar kami setiap hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau. Seluruh aspek kehidupan kami diberkati, kesehatan kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa untuk naik ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay. Scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik confirm, kemudian klik bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Oh iya, jangan lupa setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180 508023 atas nama Billy Joseph Chandra.
Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.